Dalam pada ini penting kita ketahui tanda-tanda sihir yang banyak di kalangan masyarakat kita tidak mengetahuinya, dan ini tentunya tidak menjadikan syarat dominan orang itu terkena sihir, tapi sebagai ukuran bahwa hal itu merupakan tanda-tanda sihir bagi seseorang. Pertama yaitu perubahan fisik tanpa sebab yang jelas. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah beliau mengatakan qad yahdusu bis-sihri darurun fil badani aw taghyir fit tibai. Terkadang sihir itu menyebabkan kerusakan pada badan atau perubahan tabiat seseorang. Maka seseorang tersebut hendaknya segera melakukan ruqyah mandiri atau hal-hal yang menyebabkan orang itu berusaha untuk mengobati sihir tersebut, atau dengan cara metode membacakan Al-Quran terus menerus, sehingga hal ini akan menjadikan dia senantiasa oleh Allah disembuhkan. Banyak berdoa kepada Allah, ya, salah satu obat daripada untuk mengobati sihir tersebut. Maka seseorang hendaknya dia senantiasa berusaha, ya, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mimpi buruk. Kalau orang mimpi buruk itu salah satu, ya, tanda sihir kalau berulang-ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ar-ru'yatus salihatu minallahi wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Ini bisa dilihat di kitab Fathul Bari, diterangkan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Yang ketiga, perubahan emosional yang ekstrim. Ya, orang sering emosi yang ekstrim sekali sampai mukul-mukul, ya. Ini diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir daripada ayat fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lalu mereka mempelajari dari keduanya, yaitu Harut dan Marut, apa yang dengan itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ini salah satu yang dilakukan oleh tukang sihir atau syaitan untuk membantu sihirnya yang dilakukan oleh kahin atau syahir. Selanjutnya yang keempat, yaitu diterangkan susah tidur, ya, insomnia yang parah, ya, tidak bisa tidur kalau tidak sampai jam 1, jam 2, sehingga tidak sholat subuh, ya, atau nggak bisa sholat malam karena terganggu dari akibat penyakit insomnia tersebut. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, di sini menyebutkan pentingnya membaca ayat-ayat tertentu sebelum tidur untuk melindungi gangguan syaitan yang sering dikaitkan dengan sihir. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, yanbaghi qira'atu ayatil kursi wal muawwidzat qabla an-naumi daf'an lisyayatin. Disunnahkan membaca ayat kursi dan surat Al-Muawwidzat. Ya, Al-Muawwidzat ini An-Nas dan Al-Falaq sebelum tidur untuk menghalau syaitan. Ini dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Terus diterangkan pula, kalau yang kelima ini, bila nafsu makan atau berat badan berubah secara drastis, ya, ini diterangkan salah satu dari efek fisik, ya, dari sihir tersebut. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, qala Al-Mawardi, asy-sihru qad yu'assiru fi dha'fil badani aw inqita'i syahiyah. Sihir dapat mempengaruhi pada kelemahan tubuh atau hilangnya nafsu makan, ya, hilang nafsu makan, ya, perlu diruqyah, ya, diruqyah, ya, diruqyah. Barakallahu fikum. Yang keenam yaitu senantiasa, ya, perubahan dalam hubungan sosial, ya, tidak bagus, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minasy-syiqaqi. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minasy-syiqaq, ya, aku berlindung kepadamu minasy-syiqaqi, ya, yaitu perselisihan, wan nifaqi, dan nifaq, ya, an-nifaq, munafik, kemunafikan, ya, tidak sama luar dalamnya, dalamnya tidak sama, luarnya enggak sama. Ini kemunafikan, ya, di luarnya kayak beriman, tapi di dalam kolbunya itu hatinya apa? Menentang Allah dan Rasulnya. Wala'udzubillah, ya. Seperti contohnya dulu zamannya Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini yang senantiasa melakukan kemunafikan juga, masuk salah satu dari
apa gejala seseorang kena santet atau sihir, wasuil ahlaki, dan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk menyebabkan seseorang jatuh kepada ya perkara-perkara, salah satu dari kena ya efek daripada sihir tersebut. Ya, biasanya tanpa sadar kadang ya, maka perlu diruqyah juga. Yang ketujuh, kesulitan dalam ibadah. Ini malas ibadah, ini tanda kena santet sihir ya. Diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala bahwa rasa malas dalam ibadah ini salah satu dari efek dari sihir. Qala Al-Qurtubi rahimahullah taala, min asari sihri khusulut tasakuli fit ta'ati. Di antara efek sihir adalah muncul rasa malas dalam ketaatan. Jadi malas dalam ketaatan ibadah, wal khumuli fil ibadat, dan kelemahan dalam ibadah. Ya. Ini dalam tafsir Qurtubi juz 2 ya, bisa dilihat di sana halaman 595. Selanjutnya rasa panas ya, yang ke-8 rasa panas dan nyeri saat diruqyah. Ya, ulama salaf menyebutkan bahwa gejala panas atau nyeri saat diruqyah seringkali merupakan tanda adanya gangguan sihir atau jin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala, innal ayati war ruqa' as-syar'iyyata qad tasabbibu alaman lil jinni al-mu'tadi wa yas'uru biha al-marid. Sesungguhnya ayat ruqyah syar'iyyah bisa menyebabkan rasa sakit bagi jin yang mengganggu sehingga bisa dirasakan oleh orang yang diruqyah.